Kalau mereka nggak ada di situ, nggak jagain karyawannya, nggak monitoring karyawannya, karyawan ya mereka nggak puas gitu, atau bahkan mereka bisa kehilangan uang itu. Ya mereka nggak bebas dengan waktunya, mereka terbelenggu dengan pekerjaan mereka. Semakin besar omset, kepala makin pusing. Semakin besar omset, ya makin nggak punya waktu. Ini kan sayang banget. Ada yang mengatakan, duh kok mahal banget. Ini tandanya segmen ekonominya nggak tepat. Terus ada yang bilang, kok kualitasnya jelek, ini kebutuhan segmennya lagi juga tidak tepat. My Coach, the great online business coaching. Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Alhamdulillah Bapak Ibu semuanya yang dirahmati Allah dimanapun berada. Senang sekali bisa bertemu di sesi Tunas, ya bantu UMKM naik kelas. Tentunya dengan rahmat Allah, dengan kasih sayangnya kita bisa bertemu kembali, berkumpul kembali, dan konsisten melaksanakan event ini. Dan begitu pula selawat beriring salam kita panjatkan kepada Nabiullah Muhammad bin Abdillah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi kita tercinta, manusia paling mulia, yang mana kita belajar sunnah, kita belajar agama ini dari beliau, dan tentunya dari para sahabat dan para tabi'in dan tabi'ut tabi'in, dan mudah-mudahan kita masuk surga bersama para nabi, para solehin, para shodikin. Nah baik, malam hari ini kita judulnya adalah strategi jitu, ya bagaimana modal terbatas tapi hasil melimpah. Nah, rahasia marketing hemat yang menghasilkan konversi tinggi, ya. Malam hari ini tanggal 12 Mei 2025 Bapak Ibu semuanya bisa fokus untuk melihat materi ini, ya, dan juga nantinya bisa bertanya di sesi akhir atau menyiapkan pertanyaan, ya, sembari saya menjelaskan materinya, ya. Jadi sesi pertama ini adalah sesi penjelasan materi dulu, ya, dan Bapak Ibu bisa fokus mencatat, ambil posisi paling nyaman, ambil situasi yang paling enak, ya, dan Bapak Ibu bisa nyaman, ya. Kita akan membahas detail bagaimana cara membangun, cara jitu, strategi agar hasilnya melimpah namun dengan budget yang minimal. Tentu ini yang diharapkan oleh para pengusaha. Nah, kenapa? Karena budget yang gede itu kadang-kadang bikin boncos dan hasilnya juga nggak maksimal. Nah, yuk kita kupas satu persatu. Siapa di sini yang mengalami takut ngiklan karena budget minim dan takut boncos? Jadi para pengusaha pemula itu banyak takutnya, ya, banyak takutnya. Jadi takut boncos, ya, takut ngiklan, takut promosi, nggak ngerti marketing dan segala macamnya. Nah, siapa di sini yang mengalami ini? Boleh acukan tangannya atau boleh komen di bawah. Nanti kita akan bacakan komen-komennya, ya. Sudah pernah ngiklan tapi hasilnya boncos dan omsetnya stuck nih coach, gitu ya. Aduh, ini yang kacau nih. Ya sudah berkali-kali boncos, terus akhirnya trauma, nggak berani ngiklan lagi. Nah, ini mental yang salah Bapak Ibu, ya. Terus punya budget marketing tapi nggak tahu harus mau ngapain atau nggak tahu mulai dari mana. Punya sih budgetnya, omset sudah miliaran, tapi ini bingung harus mulai dari mana karena pengalaman sebelumnya nih boncos dan takut uangnya menguap, ya. Kemudian sudah mencoba strategi marketing ini dan itu tapi belum membuahkan hasil. Yo, siapa nih? Boleh komen di bawah, ya. Dan yang terakhir nih, bingung dengan strategi marketing. Sementara produk sudah diminati konsumen, tapi kompetitor makin agresif. Wah, ini kompleks banget nih, ya. Kompleks banget masalahnya, ya. Bingung dengan strategi marketing, ya. Sementara produk diminati oleh konsumen. Artinya konsumen itu sudah mulai mengenal kita. Tapi kompetitor makin agresif, ya. Bisa-bisa nih konsumen kita disambar sama kompetitor. Nah, saya harus gimana dong coach, gitu ya. Bapak Ibu semuanya, saya yakin yang nonton malam hari ini yang live di YouTube atau di Zoom, ya, mengalami masalah yang serupa atau mungkin ada masalah yang lebih parah lagi yang saya nggak tahu. Tapi biasanya nih mayoritas UMKM biasanya cuman melakukan 3 poin ini. Apa itu coach? Pertama, posting live di sosmed atau posting konten berharap dapat orderan, ya. Cuman posting-posting doang, cuman live doang, ya, berharap ada yang order. Padahal nggak semudah itu, Pak. Nggak semudah itu, Ibu, ya. Kalau itu yang kita lakukan, kompetitor kita juga melakukan itu. Terus bedanya kita apa?
dan kenapa mereka harus order dari kita. Nah, atau yang kedua nih, yang lebih parah, ya, yang belum berkembang, ya, cuma jaga toko doang bersama para kroni-kroninya, beserta para karyawan-karyawannya. Berharap dengan jaga toko, konsumen datang. Ya, akhirnya apa? Ngeluh. Coach, ekonomi susah. Coach, daya beli turun. Coach, bla 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 bla. Kenapa? Karena cuma duduk manis berharap konsumen datang. Sementara satu jalurnya kita itu dagangnya sama semua. Ya. Nah, ini kadang-kadang UMKM-nya belum melek teknologi, ya, belum update skill. Nah, atau nih sudah pakai influencer coach, gitu ya, berharap bisa viral, tapi kok kenyataannya setelah viral ya down lagi omsetnya. Atau malah jangan-jangan sudah pakai influencer tapi nggak viral. Maka ada yang salah nih, ya, budgetnya sudah keluar, ya, tapi hasilnya belum nampak. Maka dari itu Bapak Ibu semuanya, yuk hijrah dari pedagang ke pebisnis. Kenapa? Karena kalau sekedar dagang, yang terjadi adalah yaitu tadi, sekedar posting di sosmed berharap ada yang beli, padahal nggak semudah itu. Ya, saya barusan membantu klien kami ada di Jakarta, ada yang di Bandung, ada yang di beberapa daerah. Alhamdulillah omset mereka melejit luar biasa di situasi yang sama dengan yang Bapak Ibu rasakan saat ini. Ya, di situasi yang katanya lagi kelam lah, lagi suram, lagi ekonomi lagi turun dan bla 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 bla. Kok bisa coach? Karena fundamental bisnis mereka yang kuat. Kenapa? Karena mereka pebisnis, bukan cuman pedagang. Ya, nah. Lalu apa bedanya pedagang dengan pebisnis, coach? Ya, kita lihat yuk. Pedagang dan pebisnis. Beda di mindsetnya itu cukup jauh. Kalau mindsetnya pedagang soal iklan, mereka itu menganggap iklan itu beban. Ya, iklan itu sesuatu yang beban operasional yang besar, jadi mereka takut untuk coba-coba. Ya, boncos sekali, boncos dua kali nggak berani lagi. Apalagi nih, kalau yang terjadi makin gede omset, makin gede budget iklan. Wah, ini yang kacau. Akhirnya apa? Omsetnya tergantung iklan. Padahal para pebisnis menganggap iklan itu adalah investasi. Kok bisa, coach? Nanti kita akan bedah di belakang, ya. Kenapa para pebisnis itu menganggap bahwa iklan itu investasi? Ya, sederhananya karena dari iklan yang dilakukan via digital atau offline, ya, mereka mendapatkan aset berupa database. Ya, makanya mereka jadikan ini investasi. Dan yang lebih keren lagi, iklan yang mereka lakukan itu iklannya membangun branding. Yang mana brand itu menjadi asetnya mereka. Nah, kemudian bedanya mindset pedagang dengan pebisnis, ya. Para pedagang itu ya ketika melihat sebuah perubahan, mereka cenderung menghindari. Masih ingat bagaimana para pedagang Tanah Abang merasa terancam dengan kehadiran marketplace atau digital platform, ya, yang pada akhirnya mereka nggak bisa menghindari itu. Ya, bagaimanapun berusahanya. Dan ini banyak di perusahaan keluarga. Ya, mungkin sudah generasi ketiga. Ya, kakeknya dulu sukses dengan cara offline, dilanjutkan oleh bapaknya lebih sukses lagi dengan cara offline. Gitu di cucunya, ya, cucunya bilang, Pak, atau kek kita go online yuk. Kakeknya bilang, apa itu online ya, nggak perlu online, kita udah besar, kita udah jadi raksasa. Ngapain itu ikutin anak-anak muda sekarang? Ya, itu paling nggak tahan lama lah online begitu. Ya, akhirnya apa? Perlahan tapi pasti mereka terpuruk. Ya, berbeda dengan para pebisnis yang mereka selalu beradaptasi. Ya, saya salut sekali ada klien kami yang usianya 19 tahun, ya, itu sudah jadi miliarder. Tapi yang lebih salut lagi saya adalah para klien-klien kami yang usianya sudah di atas 50 tahun. Ya, mereka sudah tidak muda lagi, tapi mereka mau belajar. Ya, bahkan yang paling tua, salah satu klien kami itu mau mendekati usia 60 tahun dan mereka masih belajar, masih beradaptasi, masih nonton YouTube, masih terus menggali potensi dari online ini. Ya, bagaimana bisnis mereka bisa bertahan sampai bergenerasi-generasi. Ya, kenapa? Karena memang pola pikir yang dibangun saat ini adalah pola pikir yang terus berkembang, pola pikir kompetitif, bukan pola pikir pedagang yang mereka itu stuck di situ-situ aja. Ya, nah, mindset berikutnya adalah mindset
pekerjaan ini ya, dimana kalau para pedagang ketika mereka melihat sebuah pekerjaan, kerjakan sendiri aja ya, daripada bayar orang mahal keluar duit, mending saya kerjain sendiri. Akhirnya apa? Terperangkap dengan pekerjaannya ya. Misalnya nih digital marketing, udahlah daripada meng-hire orang mahal bikin konten ya, cuma ngedit gitu, saya pun bisa. Akhirnya apa? Ya editannya nggak maksimal gitu ya. Talentnya dia ala kadarnya aja. Akhirnya apa? Dia disibukkan dengan kegiatan marketing ya, dia lupa bahwa bisnis itu nggak cuma sekedar marketing. Ada operation ya, atau operasional yang harus dia handle. Ada HR ya, HR atau HRD di mana dia harus memanage timnya, dia harus membangun timnya. Ada keuangan yang harus dia kontrol ya. Nah, sementara para pebisnis kalau bisa mereka selalu mendelegasikan kepada profesional. Ini mindset yang jauh banget Bapak Ibu, ya. Nah, sementara pola kerjanya itu lebih jauh lagi bedanya. Para pedagang mereka bekerja untuk menghasilkan uang. Maksudnya bekerja gimana? Ya mereka buka toko dari pagi, nunggu sampai sore gitu ya. Atau nih mereka nunggu di meja kasir. Atau nih mereka ya selalu mereka barter waktu dengan uang. Kalau mereka nggak ada di situ, nggak jagain karyawannya, nggak monitoring karyawan ya mereka nggak puas gitu. Atau bahkan mereka bisa kehilangan uang itu. Ya mereka nggak bebas dengan waktunya. Mereka terbelenggu dengan pekerjaan mereka. Semakin besar omset, kepala makin pusing. Semakin besar omset, ya makin nggak punya waktu. Ini kan sayang banget. Sementara para pebisnis, mereka bekerja itu membangun sebuah sistem. Ya, coba kita lihat dari atas ini tadi. Ya, bagaimana para pebisnis melihat iklan sebagai investasi. Ya, mereka melihat bahwa ketika iklan itu mereka dapatkan database, mereka dapatkan leads, mereka dapatkan pelanggan yang semua itu dikelola database-nya sehingga konsumen itu datang berkali-kali, langganan itu datang berkali-kali, dan yang lebih hebatnya mereka membangun brand. Kemudian mereka bisa beradaptasi, ya, bagaimana mereka bekerja dengan orang-orang muda, dengan orang-orang yang lebih energik sehingga karyawan juga menjadi sistem atau bagian dari bisnis mereka, ya. Nah, sehingga apa? Yang mereka hasilkan, sistem ini menghasilkan uang. Nah, enaknya, jadi kalau kita lihat nih, bahayanya ya, pola kerja ini kalau para pebisnis nih tidak bisa bekerja lagi, atau mereka pensiun dari bisnis mereka, atau mereka meninggal. Nah, enaknya apa? Di cover ya bisnis itu oleh sistem, dan sistem ini menghasilkan uang. Sementara para pedagang kalau mereka nggak kerja lagi, atau tokonya tutup, atau mereka yang meninggal, atau tidak ada yang mendelegasikan mereka, ya misalnya nih mereka nih jagonya masak mie, atau jagonya itu dagang di pasar, atau jagonya itu melobi konsumen, nggak ada mereka lagi, diteruskan sama anaknya, ini bisa mandek dan bahkan bisa kehilangan bisnis mereka. Ya, nah. Inilah beda pedagang dengan pebisnis. Boleh Anda komen di bawah, Anda bagian yang mana? Anda bagian pedagang atau pebisnis? Nah, alhamdulillah banyak banget klien-klien kami yang kami bantu bagaimana mereka hijrah dari pedagang ke pebisnis. Kami dampingi step by step-nya. Itu yang disebut dengan coaching, ya, coaching. Jadi banyak banget orang yang mengaku coach gitu ya, atau sering dipanggil wah coach gitu ya. Padahal sederhananya coach itu kan pelatih ya. Kalau Bapak Ibu nonton sepak bola atau olahraga atau bidang-bidang yang lain itu banyak mereka menggunakan jasa coach gitu ya. Karena coach itu pelatih ya, membimbing step by step-nya gitu ya. Nah, kalau trainer itu mereka mengisi training ya, memberikan training satu arah gitu kan ya. Atau motivator itu ngasih motivasi. Nah, sementara kami adalah coach ya, yang mana kami membimbing para pedagang untuk hijrah dari pedagang ke pebisnis gitu ya. Nah, bagi Anda yang tertarik untuk di coaching ya, hubungi nomor official kami 0813 717 90331. Itu nomor saya, ya, nomor official kami. Nah, pada malam hari ini Bapak Ibu semuanya, kami akan membagikan ilmu yang luar biasa banget, yaitu bagaimana caranya kita bisa punya budget yang minimal ya, tapi hasilnya, marketingnya itu bisa maksimal gitu. Nah, ini adalah fokusnya seorang pebisnis, bagaimana mengefektifkan dan mengefisienkan budget atau strategi. Jadi strategi itu nggak asal ya, mereka punya plan.
Dari plan itu mereka susun siapa yang akan melaksanakan plan itu. Setelah plan itu dilaksanakan oleh orang itu, mereka direct, mereka lihat bagaimana pelaksanaannya dan mereka evaluasi. Nah, itulah tugasnya seorang pebisnis. Tapi kalau pedagang ya dia sibuk di situ-situ aja ya. Tahun ini dagang A, mungkin besok dagang B, mungkin tahun depannya lagi dagang C ya. Nah, maka dari itu yuk kita hijrah bagaimana kita punya 3 jurus ya budget minimal untuk menghasilkan hasil yang maksimal ya. Nah, ada 3 ya. Saya nggak bahas banyak-banyak ya. Kalau Bapak Ibu nonton di channel yang lain atau nonton di short atau nonton di yang lain-lain gitu ya. Itu kan ada 10 cara ya, banyak banget. Saya nggak mau ngedrill banyak-banyak gitu ya. Saya hanya ingin bagaimana Bapak Ibu mengerti esensinya sehingga ini bisa diterapkan. Kenapa ini hanya 3 jurus gitu ya? Kenapa nggak 5 jurus coach? Kenapa nggak 7 jurus, 10 jurus? Orang banyak membuatnya 10 langkah gitu ya. Iya, kalau 10 atau 5 atau berapa, waktu kita cuma 1 jam gitu ya. Saya ingin sedikit tapi bisa diterapkan ya. Nggak usah banyak-banyak tapi hasilnya tajam ya. Yang pertama adalah strategi WOM atau word of mouth marketing. Yang kedua adalah free sample dan yang ketiga adalah strategi kolaborasi. Ya, kita lihat jurus pertama yaitu WOM ya, word of mouth marketing ya. WOM ini singkatan dari word of mouth marketing atau kalau bahasa Jawanya getok tular ya, atau bahasa Indonesianya adalah dari mulut ke telinga. Ya, jangan dari mulut ke mulut, itu bahaya ya, itu untuk orang yang menikah ya. Bercanda aja ya. Jadi kalau dari mulut ke mulut atau dari mulut ke telinga nih atau dari getok tular gitu ya. Ini banyak banget kita lihat UMKM kita hari ini memaksimalkan strategi ini ya. Kuncinya apa coach? Kuncinya produk kita harus powerful ya. Kuncinya di produk ya. Nah, jadi banyak orang ya, maaf, warungnya itu di pinggir jalan, ada tikusnya di dekat got gitu ya, atau ya tempatnya sederhana di dalam gang, tapi kok bisa rame banget ya coach ya. Ini bahkan udah 2 generasi misalnya gitu ya. Atau ini ada soto atau ada biasanya ini kuliner gitu ya, yang itu legend di satu daerah gitu ya. Dan itu hanya di situ aja, dia nggak punya cabang yang lain gitu ya. Nah, karena memang produknya powerful. Nah, banyak UMKM yang lain yang mencoba menantang kedikdayaannya si legend tadi dengan membuka di sebelahnya. Ya, misalnya dia seblak yang powerful atau bakso yang terkenal gitu ya. Terus buka di sebelahnya kompetitornya. Kok nggak selaris si legend tadi? Kenapa? Karena yang pendatang baru tadi ya merasa produknya lebih enak. Dia cuma sekedar merasa bahwa produknya lebih baik dari kompetitor. Buktinya apa bahwa produk Anda tuh lebih baik dari kompetitor Anda? Ya jangan cuma sekedar ngomong doang. Anda harus validasi market. Ya, Anda harus validasi market. Ya, jadi banyak banget kan UMKM ini rata-rata ATM, amati, tiru, modifikasi, atau lebih parah lagi amati, tiru, plek. Gitu ya. Kalau kata Mas Jaya Setiabudi itu amati, tiru, plek gitu ya. Orangnya dagang bakso, lari sebelahnya juga dagang bakso. Iya, dia nggak bisa ngalahin yang di awal tadi gitu. Kenapa? Karena yang di awal tadi sudah punya pelanggan yang cocok dengan lidahnya, dengan cita rasanya gitu. Nah, Anda harus memastikan di market ya, produk Anda ini memang diminati alias produknya fit di situ. Nah, Anda lihat dulu market yang Anda bidik yang mana, ya. Kebanyakan UMKM hanya mereka merasa bahwa produknya enak, ya. Produk di segmen fisiologis ini adalah segmen yang sekedar gitu ya, sekedar makan, sekedar minum, sekedar bisa tidur, sekedar berpakaian, gitu ya. Nah, jadi ini segmen dasar, kebutuhan dasar, gitu ya. Jadi kalau segmen kebutuhan dasar, dagang bakso ya baksonya dagingnya nggak perlu terlalu yang menggigit banget gitu ya. Ya baksonya banyakkan tepung daripada dagingnya juga oke. Yang penting ya kuahnya enak, baksonya enak bisa dimakan, mie-nya ya udah gitu ya. Tapi kalau
memang pengen yang berkualitas, nah ini main di rasa aman. Di mana segmen yang rasa aman ini segmen middle, ya, segmen tengah. Mereka yang memperhatikan, ini rasa aman tuh maksudnya gimana? Bersih nggak sih? Higienis nggak sih? Ya, bahannya berkualitas nggak ya? Bahannya adem nggak ya? Tapi mereka pengennya itu nggak terlalu mahal. Makanya di segmen middle. Nah, Anda dagang nasi Padang, dagang bakso, dagang baju, yang di segmen middle dengan di segmen bawah itu beda banget. Beda banget. Ya, saya seringkali mengatakan, ya, ketika Anda beli burger, ya ini terlepas dari boykot-boykotan, Anda beli burger McD yang harganya 40.000, terus Anda ngelihat ada burger di depan sekolahan SD, ya, itu cuma harganya 5.000 perak, Anda mau nggak beli itu? Padahal kan kalau beli burger McD itu bisa dapat burger McD yang harganya 40.000, kalau dikonversi ke burger yang harganya cuma 5.000 perak, itu kan dapat berapa biji itu? Ya, dapat banyak, bisa makan sekeluarga burger. Tapi kenapa orang yang biasa makan burger McD nggak mau beli burger pinggir jalan tadi? Kenapa? Mereka melihat higienisnya, mereka melihat kualitasnya dagingnya gimana, kejunya gimana gitu ya. Itu di pinggir jalan dengan debu, dengan asap dan segala macamnya gitu. Nah, itu yang saya maksud. Anda bertarung di segmen yang mana? Gitu ya. Beda segmen, beda pelayanan, beda keinginan yang mereka harapkan, ya. Salah satu contoh di Pekanbaru ini ada bakso Malang yang enak banget gitu ya. Saya nggak usah sebutin namanya. Mungkin di daerah Anda juga ada. Baksonya itu hitungnya per biji. Ya, kalau bakso Malang itu kan dia pakai prasmanan gitu ya. Jadi kita ambil sendiri, dan itu kalau kita ngambil sekali makan itu bisa let's say 40 sampai 50.000. Satu mangkok bakso, Pak. Satu mangkok bakso harganya 40 sampai 50.000. Maka tuh segmennya ada di mana? Gitu, ya. Jelas mungkin dari menengah atas ini, ya, dari yang sosial ke atas gitu. Ya. Tapi kalau harga bakso 15.000 apalagi cuma 10.000, ya berarti yang segmen bawah. Nah, Anda harus pastikan segmen bawah juga bisa jadi word of mouth marketing. Kenapa? Karena segmen bawah mereka bisa saling share ke teman-temannya. Di sana ada bakso loh, 10.000 tapi enak banget. Lah, namanya orang segmen bawah, ya teman-temannya juga segmen bawah. Orang segmen tengah, teman-temannya juga segmen tengah. Ya, ketika segmen bawah cerita dengan segmen atas, Bu, saya tadi makan bakso 10.000 enak banget loh. Ya, orang yang di segmen tengah, dia mikir bakso 10.000 itu dari apa dibuatnya. Mereka mikir 10 kali mau makan bakso itu, Pak. Gitu ya. Nah, jadi Anda harus lihat, Anda bertempur di segmen yang mana. Dan Anda menyajikan produk yang mana. Ingat, kekuatan dari word of mouth tadi adalah dari segmen yang Anda kunci dengan produk yang stabil, dengan produk yang standar. Ya. Nih, setiap kali ada produk yang mau dibeli gitu ya, ada yang mengatakan, kok mahal banget. Ini tandanya segmen ekonominya nggak tepat. Terus ada yang bilang, kok kualitasnya jelek. Ini kebutuhan segmennya lagi juga tidak tepat. Ya, ini banyak banget. Ini salah satu contoh ya. Ada klien kami yang jualan baju, jualan fashion lah gitu ya. Baju hijab, baju tidur, segala macam gitu ya. Dia mencampur adukkan segmen. Ya, yang tadinya nih ya. Awalnya dia cuma main di segmen tengah gitu ya, segmen menengah. Nah, terus sebelah tokonya ada yang buat segmen bawah, rame. Wah, dia lihat, toko di sebelah rame banget ya. Pas dia datengin, produknya kok jelek-jelek tapi kok orang banyak yang mau ya. Oh, ini segmen bawah. Dia buat segmen bawah, rame juga nggak? Lumayan, nggak serame toko sebelahnya. Kenapa? Ya namanya toko, tentunya kan ada batas display. Dia bagi dua. Sebelah kirinya itu display yang segmen bawah, sebelah kanan segmen menengah. Ya. Nah, masalahnya muncul adalah ketika segmen ini nggak jelas. Ya. Orang segmen tengah datang, mereka melihat kok barangnya jelek-jelek. Nih, kualitasnya kok jelek. Orang segmen bawah ngelihat, barangnya kok mahal-mahal. Karena yang dia lihat sebelah kanan, sebelah kirinya.
Tapi kalau dia fokus di satu toko itu, dia fokus dengan produk bawah aja gitu ya. Maka apa? Orang-orang yang tertarik juga orang-orang yang segmen bawah. Nggak ada yang bilang produknya jelek. Karena apa? Sesuai dengan harga, Pak, sesuai dengan pelayanannya gitu ya. Nggak ada yang bilang kemudian bakso pinggir jalan itu baksonya murahan. Ya kita juga tahu ya Pak, bakso pinggir jalan itu kualitasnya seperti apa gitu. Ya nggak ada yang bilang jualan bakso satu mangkoknya 50.000, ih sombong amat tuh bakso sampai 50.000. Ya segmennya berbeda, ya. Nah, jadi pastikan Anda bisa melayani segmen yang tepat gitu ya. Apalagi nih kalau yang kuliner, duh kok kurang enak, kok rasanya kemanisan, kok rasanya kurang garam, kok rasanya kurang ini, kok rasa bumbu rempahnya terlalu kuat gitu ya. Ini artinya apa? Segmen demografis dan psikografisnya tidak tepat. Ya. Nah, maka Anda harus pastikan dulu segmen Anda tepat. Dan kemudian apa? Nih, yang paling penting, ya. Yang sering membuat jebakan di para UMKM, ya. Banyak produknya tidak konsisten, ya. Nah, kalau yang legend tadi, kalau yang kuliner yang legend itu, yang masak ya si ibu itu, ya selama ibu itu hidup, ya rasanya konsisten, gitu ya. Anda nggak bisa ngalahin dia, karena dia sudah teruji, gitu. Nah, yang harus, kalau Anda mau mengalahkan dia, Anda harus bisa membuat produk yang standar, ya. Loh, kok produk yang standar, Coach, gitu ya. Bapak Ibu semuanya nih banyak banget yang salah kaprah ya. KFC, McD itu bukan ayam yang paling enak, tapi ayam yang paling standar. Banyak orang yang bisa buat lebih enak dari itu, tapi tidak banyak mereka yang bisa menstandarisasi produk. Pastikan itu. Pastikan kalau Anda mau besar, produk Anda terstandarisasi. Dimanapun Anda buka, mau 2 cabang, 3 cabang, 10 cabang, 100 cabang, 10.000 cabang, rasanya sama. Kenapa? Gitu ya, karena Anda punya standarisasinya, ya. Nah, kebanyakan nih ownernya turun langsung, karena ownernya yang punya racikannya, karena ownernya yang tahu resepnya, karena ownernya yang tahu bagaimana cara pelayanannya, akhirnya ownernya turun tangan untuk memastikan produk atau yang bikin produk, ya. Nah, ini yang kacau. Akhirnya apa? Ya ownernya punya duit banyak tapi nggak bisa menikmati hidup. Ya dia terpenjara oleh bisnisnya sendiri. Makin rame pengunjung, makin rame pembeli, ya dia harus makin melayani itu dengan konsumennya dengan baik gitu. Ya dia nggak bisa kemana-mana. Ya dia tutup, uangnya juga melayang gitu ya. Maka dari itu Anda perlu membuat SOP, ya, standar produksi sehingga cita rasanya sama, pelayanannya sama, gitu ya. Ada standar pelayanan, ada standar produksi, ada standar penyajian, sehingga apa? Semuanya itu terstandarisasi. Ya, Anda bisa memviralkan. Ketika produk Anda viral, ya, orang yang makan 10 orang dengan 100 orang dengan 1.000 orang rasanya sama. Jangan sampai ketika produknya viral, yang tadinya cuma beli 100 orang, gitu viral ada 1.000 orang yang datang, mulai nih kualitasnya menurun. Kenapa? Karena SOP-nya nggak dijalankan. Nah, SOP itu gimana, Coach? SOP itu hanya 4 komponennya. Hanya berapa? 4 komponen. Apa aja, Coach? Yang pertama, urutan proses. Ya, urutan prosesnya gimana? Mulai dari nimbang bahannya, terus ngambil bahan bakunya, terus ngerebusnya, terus dan sebagainya, gitu ya. Gitu juga dengan penyajian, ya. Standarisasi penyajiannya bagaimana, ya, beratnya bagaimana, kemudian diambil oleh nampan, disajikan, gitu ya, oleh pelayannya. Nah, pelayannya itu punya standar baju atau standar kelengkapan kostumnya, gitu ya. Terus senyumnya juga standar, gitu ya. Dan segala macamnya, itu urutan proses. Ya. Jadi yang paling pertama dari SOP adalah urutan proses. Yang kedua adalah PIC atau person in charge atau orangnya. Siapa orang yang menjalankan SOP tadi. Yang ketiga ada durasi waktunya. Ya. Jadi masak atau membuat hidangan tadi gitu ya, dia direbus berapa jam, digoreng berapa lama, kemudian dalam hidangan itu berapa lama gitu ya, batas waktunya. Kalau di luar itu mungkin bisa rusak begitu ya.
Nah, ini ada durasi waktunya dan terakhir adalah hasil yang diharapkan. Ketika 4 komponen ini tercapai, maka inilah yang disebut dengan SOP. Jadi SOP itu bukan cuma sekedar tulisan yang Anda tulis di kertas yang isinya cuma penjelasan-penjelasan yang nggak ada, ya siapa yang mau melaksanakan juga nggak tahu gitu ya. Durasi waktunya berapa lamanya juga nggak jelas ya. Hasil yang diharapkan juga nggak jelas gitu ya. Nah, itu dia yang dimaksud dengan SOP. Selama 4 komponen ini ada, maka SOP bisa Anda terapkan. Ketika produk Anda terstandarisasi, dijual di segmen yang tepat, maka ini akan berlaku hukum WOM, word of mouth marketing. Ya. Nah, baru strategi selanjutnya. Ya, ini juga strategi yang hemat biaya. Ya, yaitu free sample. Ya. Di strategi free sample ini pastikan langkah yang tadi, ya langkah yang barusan kita jelaskan yaitu word of mouth tadi sudah terlaksana. Jadi produk Anda sudah terstandarisasi gitu ya. Dan kemudian yang kedua, pastikan Anda memiliki database calon konsumen. Kenapa? Karena dengan adanya free sample. Nih saya kebetulan punya bimbel di Pekanbaru gitu ya. Ketika saya mengawali bimbel ini, kami memberikan free sample, coba gratis gitu ya untuk di bimbel kami. Ya, coba gratis satu pertemuan dengan durasi 30 menit. Nah, itu biasanya ketika orangnya tertarik gitu ya, kita kasih limited offer. Limited offer apa? Penawaran yang menarik. Ya, misalnya nih kita kasih, Bu, kalau Ibu daftar sekarang nih bisa diskon pendaftaran. Atau kalau Ibu daftar sekarang nih ya diskon 10% atau sekian persen gitu ya. Itu untuk menarik di awal saja. Untuk mereka berani mencoba. Ya. Nah, free sample ini ketika kita punya produk yang standar dan tepat target marketnya tepat gitu ya. Ini bisa menjadi bola salju yang sangat kuat. Apalagi kalau Anda punya database yang jelas ya, misalnya nih kayak saya bilang tadi, saya punya produk itu bimbingan belajar ya, di mana bimbel saya, kalau bimbel itu kan segmennya adalah anak sekolah gitu kan ya. Nah, otomatis kan kalau saya karena bimbelnya itu untuk anak-anak kecil, maka yang jadi target market adalah orang tuanya ya. Berarti saya membidik orang tua yang anaknya usia TK atau usia SD masih kecil-kecil gitu untuk belajar baca tulis atau untuk belajar ya pelajaran-pelajaran umum seperti matematika, bahasa Inggris, IPA, IPS gitu ya. Nah, itu yang jadi target marketnya kita gitu ya. Nah, kita datang ke sekolah-sekolah tuh gitu ya, atau kita jaring database-nya mereka. Gimana cara menjaring database-nya mereka? Nonton video kita yang sebelumnya bagaimana menjaring database ya. Karena saya nggak akan kupas di sini. Itu panjang lagi gitu ya. Nah, ketika kita dapatkan database, kita berikan limited offer ya, dan kemudian kita berikan ya share campaign itu di online dan offline ya. Biasanya ya ketika kita share campaign ini ya free gratis gitu ya, gratis coba gratis atau free sample. Ini salah satunya ketika istri saya jualan kue lebaran gitu ya, itu biasanya dibuat sampel-sampel kecil untuk disebar. Dan ini juga salah satu keluarga saya, teman gitu ya, bukan teman sih, ini keluarga jauh lah gitu ya. Beliau jualan baksonya enak banget. Ya, saya sarankan beliau menggunakan strategi ini. Baksonya itu dibuat 3 biji, dibungkus ke saset yang kecil-kecil gitu ya. Dan itu dibuat sampelnya itu banyak gitu ya. Dan itu disebar ke arisan-arisan, teman ke teman gitu ya. Atau dia jajakin ke rumah-rumah mewah gitu. Karena target marketnya adalah orang menengah ke atas. Dan alhamdulillah orderan itu banyaknya luar biasa. Banyaknya luar biasa. Sampai kewalahan. Ya, nggak bisa nampung gitu ya. Jadi apa? Offline itu masih bagus Bapak Ibu ya, apalagi untuk yang free sample gitu ya. Nah, sehingga ketika Anda bisa memfollow up dengan follow up yang tepat, nah insya Allah konversinya akan tinggi. Konversi itu apa, Coach? Konversi itu adalah perubahan dari yang mereka calon konsumen kepada konsumen gitu. Nah, kita lihat di sini bagaimana peralihan seorang calon konsumen gitu ya. Calon konsumen tadi terus dikalikan dengan conversion rate
gitu ya, menghasilkan sebuah pelanggan. Ya, jadi ini dari mana kerangka cash flow namanya, dari mana cash flow itu bisa datang gitu ya, atau bagaimana free sample ini gitu ya, kita bisa hitung-hitungan bagaimana bisa mendapatkan 100 juta pertama atau 1 miliar pertama atau berapapun angka yang ingin Anda dapatkan. Anda bisa menggunakan rumus ini ya. Nah, maka pelanggan dikalikan dengan jumlah transaksi dikalikan dengan rata-rata penjualan menghasilkan omset. Nah, omset dikalikan dengan margin menghasilkan keuntungan. Ini adalah rumusnya. Nah, maka tadi ya orang-orang yang Anda berikan sampel itu calon pelanggan, misalnya Anda memberikan sampel ke 4.000 orang. Ya, 4.000 orang itu banyak loh untuk Anda berikan sampel, ya. Nah, terus conversion rate-nya berapa? 25%. Artinya apa? Dari 4.000 orang, hanya 25% yang belanja. Ya, ada 1.000 orang. 1.000 orang belanja 2 unit atau 2 pack gitu ya, atau 2 produk atau 2 ya berapapun lah itu ya. Kemudian rata-rata belanjanya itu 200.000. Maka omset yang Anda dapatkan adalah 400 juta. Kalau margin Anda dapatkan adalah 25% gitu ya, maka keuntungan Anda adalah 100 juta. Tinggal margin ini apakah margin kotor atau margin bersih, ya. Nah, jadi gampang kan Anda bisa melihatnya, Anda bisa tahu kan berapa berarti budget yang harus saya keluarkan untuk free sample. Gitu ya. Jadi, ketika Anda menginginkan keuntungan sekian, ya Anda bisa hitung dari conversion rate dan kemudian jumlah transaksi yang mereka lakukan setiap kali mereka belanja. Nah, canggihnya lagi, coba kita ingat tadi yuk. Saya mau kembali ke awal lagi ya. Bapak Ibu fokus. Nih, kenapa para pebisnis itu melihat iklan itu sebagai investasi? Tadi Bapak Ibu sudah lihat alur proses dari terjadinya omset dan keuntungan. Nah, ketika kita mendapatkan calon pelanggan, kita bisa nge-save nomor mereka. Kita bisa menyimpan nomor mereka, database mereka. Kalau mereka nggak closing hari ini, mungkin mereka bisa closing minggu depan. Kalau nggak minggu depan, mungkin bulan depan. Kalau nggak bulan depan, mungkin tahun depan. Ya, jadi bisa diketahui ya. Jadi nggak ada yang sia-sia ketika apa? Kita melakukan campaign. Ya, nih, ingat lagi di sini. Ya, tadi kan campaign-nya ada yang online, ada yang offline. Ketika kita berikan free sample tadi, ya ada yang online, ada yang offline. Nah, ya. Jadi ini dijadikan aset, dijadikan investasinya kita, ya. Nah, baik, itu tadi prosesnya. Nah, kita masuk ke fase yang terakhir, ya. Next, ya. Yaitu fase kolaborasi. Di mana ketika kita kolaborasi, ini zamannya zaman kolaborasi. Di mana dengan kolaborasi kita sangat menghemat budget Bapak Ibu semuanya. Ya, kolaborasi pertama kita bisa dengan influencer. Ya, kolaborasi kedua bisa dengan bisnis yang satu segmen. Bagaimana itu coach? Nanti kita akan bahas. Kolaborasi ketiga bisa dengan komunitas dan kolaborasi keempat bisa dengan event. Ya, influencer, kita bisa menggunakan nano influencer atau micro influencer, ya, atau orang-orang berpengaruh seperti ketua arisan gitu ya, atau tokoh atau orang-orang yang dihormati, orang yang disegani gitu ya, ketua kelas gitu ya. Saya punya salah satu klien, beliau jual ayam kriuk gitu ya, seperti ayam fried chicken yang KW-nya lah gitu ya. Ya ini beliau jualan sudah punya beberapa cabang. Beliau segmennya adalah anak SMA dan anak kuliahan. Beliau cukup menghandle atau memegang ketua kelas, ya, ketua kelas dari kelas SMA atau kuliahan tadi, anak kuliahan tadi, yang mana ketua kelas tadi punya database siswa, database kawan-kawannya, dan dijadikanlah ketua kelas ini sebagai influencernya. Dan ketua kelas tadi dapatkan fee dari setiap penjualan ayam atau setiap penjualan paket yang terjadi akibat beliau jadi influencer. Nah, ya. Jadi ketika beliau menggiring teman-temannya, beliau dapat income dari sana. Ya, sederhana Bapak Ibu. Bayangkan ketika itu target market Anda, ya.
Anda bisa bekerja sama dengan, ya mesti harus influencer yang nongol di Instagram atau Facebook, ya. Dan bahkan banyak influencer yang kecil-kecil itu cukup dibayar dengan makanan atau dibarter dengan makanan, cukup, ya. Bayangkan ketika kita bisa jadikan itu faktor kali, itu bisa viral, gitu ya. Atau nih, nano-nano influencer tadi yang cuma budgetnya 100.000, 200.000, kalau dikalikan 10 dengan budget 1 juta, itu bisa viral satu kota, ya kenapa enggak, gitu. Atau nih kita bisa kerjasama dengan ketua kelas, gitu ya, dengan para tokoh-tokoh atau orang-orang berpengaruh, gitu ya. Nah ini ketika dikalikan, ya, jadi faktor kali ini akan viral bisa satu daerah tadi. Ya, itu dari faktor kolaborasi dengan influencer. Ya, lagi-lagi jangan lupa ketika konsumen datang, catat database mereka karena itu aset kita. Karena influencer itu datang dan pergi. Ya, influencer itu nggak selama-lamanya mereka menginfluence kita. Ya, mungkin cuma sekali dua kali mereka mempromosikan produk kita. Selanjutnya, ya mereka hilang. Nah, siapa yang datang ke tempat kita, itu yang ditangkap menjadi database dan selanjutnya akan menjadi pelanggan kita. Oke, lanjut. Bisnis yang satu segmen. Contoh nih, ya. Anda bisnis hijab, Anda bisa bermitra dengan sekolahan atau TK atau SD atau SMP atau SMA. Tergantung target market Anda. Ya. Saya punya bimbel, yang mana bimbel ini target marketnya adalah orang tua siswa, ya, yang menengah ke atas karena bimbelnya itu harganya cukup lumayan, ya. Jadi ini orang tuanya menengah ke atas. Nah, saya bekerja sama dengan salah satu merek hijab ternama gitu ya di Pekanbaru. Nah, yang mana mereka punya database. Saya tinggal tukaran database, ya. Kita punya database sekian orang, ya, target market mereka juga punya database, ya, yang mereka miliki, target marketnya sama, tinggal kita tukaran. Ya, nanti tinggal bagaimana kita menggarapnya dalam sebuah event atau kita garap sendiri database itu, gitu ya. Nah, bagaimana cara menggarapnya? Lihat konten saya yang sebelumnya atau judul webinar yang sebelumnya itu tentang CRM, Customer Relationship Management. Atau bagi Bapak Ibu yang ingin kami bimbing langsung step by step, bisa hubungi di nomor 0813 717 90331. Itu nomor kami. Ya, yang mana kami membimbing Bapak Ibu untuk sukses step by step-nya, gitu ya, bukan cuman sekedar teorinya. Ya, kalau bisa teorinya ya ditonton aja di YouTube kami gratis kok, insya Allah, gitu ya. Nah, baik, kemudian komunitas. Bagaimana dengan komunitas ini, gitu ya? Komunitas yang berisikan segmen yang sama, ya. Contoh nih, ya, saya ketika bangun bisnis bimbel, saya ikut komunitas ortu di sekolahan, gitu ya. Walaupun anak saya nggak sekolah di sana, gitu ya, saya ikut-ikutan aja. Emang boleh, coach. Sebenarnya kalau kita bisa memberikan sesuatu yang positif, bisa kita masuk ke dalam komunitas mereka, gitu ya. Atau komunitas arisan, atau komunitas WhatsApp, atau komunitas para pedagang, atau komunitas di mana aja. Yang penting satu segmen, ya. Nah, komunitas, ya, itu ketika kita masuk ke sana, ketika kita bisa memberikan kontribusi, maka kita dicari oleh komunitas itu, ya. Mereka yang ngejar kita, Bapak Ibu semuanya, ya. Itu kuncinya. Nah, ketika kita sudah dicari mereka, kita jadi pusat perhatian, kita tinggal giring mereka untuk mencicipi produk kita, gitu ya. Untuk mereka mencoba produk kita, setelah mereka coba, mereka akan ketagihan dan seterusnya. Nah, terakhir kita bisa dengan event, yaitu menjadi sponsor, gitu ya. Dan sponsor ini nggak mesti harus mahal-mahal, Bapak Ibu. Kegiatan yang ya mungkin kita lihat nih segmen kita siapa. Oh, segmen kita olahragawan, ya, orang yang suka lari, gitu ya, orang yang suka bersepeda, gitu ya. Kita jadi sponsor untuk airnya, sponsor untuk snacknya, gitu ya. Tapi kita bisa dapat database mereka, gitu. Atau kita jadi panitianya. Nah, saya paling sering dulu tuh jadi panitia, karena saya punya bimbel, gitu ya. Saya jadi panitia. Nah, dengan jadi panitia, saya dapatkan database mereka. Saya nggak dibayar, nggak apa-apa. Tapi kan saya dapat database mereka, yang target market saya follow up, gitu. Makanya alhamdulillah, gitu ya, bimbel kami bisa berkembang sampai hari ini udah 11 tahunan, gitu ya. Nah, dan kemudian berbagi manfaat. Ini yang mantep banget nih, berbagi manfaat ya di event-event
ya yang sesuai dengan target market Anda gitu ya. Nah, maka dari itu Bapak Ibu, dengan 3 strategi ini ya, yang pertama word of mouth ya, yang kedua itu dengan free sample, dan yang ketiga dengan kolaborasi, ini sangat strategi yang efektif, strategi yang hemat budget tapi high impact. Nah, oleh karena itu Anda sebagai CEO ya, Anda harus jadi CEO yang benar. Jangan jadi CEO yang serba sibuk ya. CEO ini kan Chief Executive Officer, bukan Chief Everything Officer. Semuanya Anda kerjain gitu ya. Maka Anda harus fokus pada pengembangan bisnis. Ya, jadilah pebisnis. Ya, jangan semuanya Anda urusin. Kalau Anda ngurusin semuanya, Anda nggak sempat bangun link, Anda nggak sempat bangun channel. Ya, kenapa? Karena dari channel itu Anda bisa dapatkan investor. Dari channel itu Anda bisa promosikan bisnis Anda. Ya, terus upgrade diri Anda. Karena di tempat seminar-seminar itu biasanya Anda ketemu dengan orang-orang serupa. Ya, Anda ketemu dengan orang-orang potensial yang mungkin mereka suatu hari bisa menjadi partner bisnis Anda. Dan yang paling penting, Anda hijrah dari pedagang ke pebisnis. Maka dari itu saya membuat program hijrah dari pedagang ke pebisnis, itu umroh bersama di akhir tahun ini. Ini event yang luar biasa Bapak Ibu semuanya. Di mana kita bisa ibadah bareng, kita bisa sama-sama menimba ilmu, kita bisa sama-sama jalan-jalan, refreshing, tapi dapat pahala, ya, dapat ilmu, dan refreshingnya juga dapat gitu ya. Nah, jadi bagi Bapak Ibu yang tertarik, segera hubungi nomor kami 0813 717 90331. Mumpung ada seatnya, karena seat ini terbatas banget ya. Dan ini khusus umroh juragan, jadi para pengusaha. Jadi Anda bisa nambah link Anda di sini, Anda bisa nambah pengetahuan Anda di sini, dan link yang Anda dapatkan itu siapa tahu mereka kelak menjadi investor Anda, kelak menjadi partner bisnis Anda. Siapa tahu ya, mungkin Anda ketemu jodoh ya, siapa tahu di sana gitu ya. Ya, mungkin ketemu calon mertua Anda gitu misalnya gitu ya. Nah, baik. Mungkin itu yang bisa saya bagikan pada malam hari ini karena waktunya sudah hampir habis gitu ya. Nah, sekali lagi Bapak Ibu, bagi Anda yang ingin umroh, tanamkan dalam diri Anda, saya ingin umroh tahun ini gitu ya. Yakini dulu bahwa Anda bisa umroh. Insya Allah ya, Allah yang mengundang Anda. Ketika Allah sudah mengundang Anda, rezeki itu akan datang dengan sendirinya. Yuk, beranikan diri untuk bermimpi. Ya, sekian dari saya. Ya, kita masuk ke sesi tanya jawab. Yuk, mungkin masih ada waktu 10 menit ya. Ini sudah ramai banget kolom chatnya. Wah, sudah ramai banget nih ya. Kita coba baca satu persatu nih. Ada yang raise hand, Pak Rahmat. Silakan Pak Rahmat. Assalamualaikum, Coach. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Rahmat. Ya, tadi materinya cukup menarik, Coach. Nah, kebetulan saya ada bisnis di bidang bimbel juga, Coach. Tadi yang menarik tuh yang coba gratis kan, Coach? Iya, benar. Iya. Jadi dengar, Coach? Iya, ya, sudah. Ya, bimbingan belajar. Terus kebanyakan sih, Coach, targetnya tuh menengah ke bawah. Iya. Nah, di daerah itu kebanyakan targetnya menengah ke bawah. Yang menengah ke atas tuh rata-rata di kisaran 20%-an lah. Nah, saya pernah coba, Coach, free kelas trial class. Iya. Hanya saja kebanyakan siswa tuh yang trial class itu nggak closing. Bahkan kalau kami ngundang trial class itu sampai 150 orang sekali ngundang. Oke. Hanya saja siswanya siswa yang kecil atau yang dewasa nih Pak Rahmat? Kebanyakan kalau trial class itu kami laksanakan di tingkat SD. SD-nya kelas berapa dulu? 4, 5, 6. Oh, 4, 5, 6. Berarti anaknya udah mulai gede lah ya. Tapi kan keputusannya itu kan sama orang tuanya kan ya? Ya. Oke. Orang tuanya ikutan hadir nggak? Tidak sih, Coach.
Nah, Kami ada database nomor orang tua, oke. terus sudah di follow up juga. Hanya saja closing sih ada coach, hanya saja persentasenya rendah. Oke, closing rate-nya kecil ya. Dari trial class yang kami laksanakan itu banyak siswa yang berharap ikutnya nanti di yang gratisan saja, Hmm, itu coach. hmm. Itu kira-kira gimana coach tuh? Baik. Nah, perlu diperhatikan, ini juga kalau tuh bimbel SD gitu ya. Kalau tuh anak yang udah gede, mereka tuh ada banyak faktor kebiasaannya, Pak Rahmat. Yang pertama, kebiasaannya adalah di mana temennya bimbel, di situ dia bimbel. Betul nggak? Ya, jadi faktor teman itu kenceng banget. Maka biasanya kami akan mencari siapa anak-anak yang berpotensi, siapa anak-anak yang punya banyak teman, itu kami jadikan dia anchor atau jangkar. Ya, biasanya itu kami ajak mereka untuk ngajak temennya, setiap ngajak temennya itu mereka dapat hadiah. Jadi mereka jadi influencernya. Itu yang pertama, kebiasaannya ya. Ketika anak yang sudah mulai gede, member get member, betul banget. Betul banget. Ya. Nah, apalagi kalau anak SD, ya dapat uang jajan, dapat uang saku tuh seneng banget mereka. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, pastikan free trial itu jangan terlalu banyak gitu. Karena kalau terlalu banyak isinya dapat nggak gitu, poinnya dapat nggak. Kalau cuma asal free trial ya gimana ya? Sensasinya dapat nggak, ilmunya dapat nggak gitu. Orang tuanya bisa nggak diajak ngobrol. Orang tuanya tuh ngerti nggak esensi dari bimbel tadi gitu. Nah, yang faktor ketiga, kalau dia sekolahannya itu buka bimbel juga, gurunya ada bimbel juga, biasanya kita bersaing dengan gurunya, guru mata pelajarannya. Nah, betul coach. Nah, Banyak coach. iya, iya, maka kita harus punya value yang beda, ya. Kita harus punya value yang berbeda. Di situ kita meyakinkan anak dan orang tuanya. Jadi dua yang harus kita yakinkan. Gitu, Pak, jawabannya ya. Jadi tetap tetap trail classnya masih eh, memungkinkan untuk dilakukan lagi coach ya, secara berulang gitu. Sangat mungkin, Pak, sangat mungkin. Cuman trialnya tadi yang harus dikaji. 150 anak itu terhandle nggak? Follow up-nya lewat itu aja, lewat WhatsApp saja coach. Ya, gini Pak, yang saya bilang tadi gitu ya, coba dikaji. Bapak free trial 150 anak. 150 anak tuh ruangannya seberapa gitu. Ya, efektif apa enggak? Itu jangan-jangan anaknya kayak pepes gitu dalamnya. Iya kan? Kalau mereka nggak nyaman, gimana mereka mau ke tempat bimbelnya Bapak? Ya, jadi bukan salah free trialnya. Kalau di tempat saya, free trialnya itu ya free trial seperti bagaimana dia belajar gitu. Kebetulan kami bimbelnya itu kecil, kelasnya kecil gitu ya. Jadi satu kelas itu cuma 5 anak, ya yang free trial itu ya satu kelasnya cuma 5 anak. Jadi gurunya bisa benar-benar menghandle anak itu, ada hasil trialnya ditunjukkan dan bisa komunikasi dengan orang tuanya. Sehingga conversion rate-nya bisa tinggi, Pak. Paham maksud saya? Kalau kami sih coach memang satu kelas tuh ada 20 anak. Oke. Tuh kira-kira eh, gimana coach tuh? Apa harus dikurangi aja? Iya, Bapak yang tahu efektivitasnya gimana. Bapak yang tahu efektivitasnya gimana. 20 anak itu ruangannya proper apa enggak? Merekanya terkondisikan apa enggak? Gitu. Apalagi ini kan menengah ke bawah ya. Kalau menengah ke bawah kan kita fokus ke kuantitas gitu kan ya. Ya, kalau memang proper di 20 sampai 25 anak ya silahkan gitu. Tapi ingat yang saya bilang tadi, bukan masalah di free trialnya, tapi pendekatan Bapak ke anak dan ke orang tuanya. Ini follow up-nya loh yang penting, Pak. Paham maksud saya? Iya, Pak. Iya, sip ya.
Oke, gimana? Coba Bapak ulangi. Apa yang Bapak bisa tangkap dari pembahasan ini? Jadi bukan sekedar free trialnya coach, Betul? harus dibarengi dengan follow up yang baik, Betul terus banget. kualitas dari pembelajaran trialnya Iya, harus baik juga. betul, betul. Iya. Ingat perilaku konsumen kita, Pak. Ya tadi anak itu dia kalau udah gede itu dia ngajak temennya. Gitu kan ya. Nah, jadi member get member, ajak temennya gitu. Ya. Terus follow up ke orang tuanya gitu. Dan kemudian kita punya tampil beda dengan guru di kelasnya gitu. Karena biasanya guru di kelas itu ngancam dengan nilainya. Kalau kalau nggak bimbel sama dia, nanti nilainya jelek biasanya. Betul. Ya nggak apa-apa lah kan, guru-guru kayak gitu kan jumlahnya kan nggak banyak, iya kan? Ya, iya. Kan masih banyak anak yang nggak les sama gurunya daripada yang les, iya kan? Sip, Pak Rahmat. Oke, mungkin ini sinyalnya ya, Pak Rahmat ya. Oke. Kasih coach. Iya, sama-sama Pak Rahmat. Siapa lagi yang mau nanya? Silahkan. Ini dari, wah banyak nih yang hadir nih. Bu Angela Arnita. Oh, produknya diminati tapi kompetitor agresif. Oke, oh ini Bu Tin, angkat tangan nih. Halo Bu Tin. Oke, Bu Tin. Oke, atau mungkin ada yang lain? Mungkin Bu Angela Arlina. Selamat malam, Coach. Halo, malam, Ibu. Maaf saya nggak on cam. Iya, Gini, nggak Coach, apa-apa. ya, saya ada madu, kopi, dan Hmm. minuman rempah asam. Hmm. Dan saya memang waktu COVID itu madu melejit, Coach. Oke. Ya, terus dengan seiringnya berakhirnya COVID, itu omset langsung terjun Iya, iya, bebas. iya, 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 terjun bebas ya. Ini dengan kopi. Hmm. Kopi ini sudah jalan, cuman pasarnya itu menengah ke atas. Hmm. Jadi kopi fresh good. Jadi Hmm. bukan kopi spesial itu. Oke. Lah, pasarnya kan terbatas ini, Coach. Terus saya mau launching lagi yang menengah ke bawah itu. Itu yang saya tanyakan, brandnya itu, ini rencana saya, brandnya saya bedakan, Coach. Baik, Jadi, oke. ya, terus itu gimana? Itu gimana apanya, Ibu? Itu gimananya, pertanyaannya apa ini? Menurut Coach itu gimana? Apa benar apa solusi saya ini? Baik. Ibu kan sudah punya brand, tapi menengah ke atas, kan gitu ya? Ya, betul. Nah, Rencana saya ini juga mau buka khusus warung kopi seperti itu, yang menengah ke bawah itu, Coach. iya, 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 iya. Saya paham pertanyaannya, Ibu. Jadi, Ibu ini ingin bagaimana income-nya banyak, omsetnya naik, tapi dengan banyak produk. Produk yang menengah atas ada, produk yang menengah bawah ada, bahkan ada kedai kopinya juga. Bener kan ya? Ya, benar-benar. Iya, kalau ibu lakukan itu, ibu terjebak dengan yang saya lakukan dulu. Saya dulu nggak punya coach, saya bangun bisnis 17 tahun itu dengan pengalaman pribadi, jatuh bangun, kejedot sana, kejedot sini, rugi sana, rugi sini, kena tipu sana, kena tipu sini. Ya, bayangkan, saya punya banyak varian bisnis, tapi kecil-kecil. Ya, saya punya bisnis A, bisnis B, bisnis, tapi nggak ada yang gede banget. Gitu. Andaikan bisa diulang, saya mungkin akan fokus di satu bisnis yang itu mungkin sampai triliunan. Makanya kalau kita lihat, mereka-mereka yang besar banget, mereka-mereka yang sukses itu punyanya satu bisnis, tapi gede banget. Ya. Nah, kalau ibu bangun brand kopi yang menengah atas, ya, terus bangun lagi yang menengah bawah, ini udah dua brand yang berbeda, punya channel distribusi yang berbeda, punya channel promosi yang berbeda, punya segmen yang berbeda. Timnya ibu kuat nggak? Ya, belum lagi ibu akan buat kedai kopi. Buat kedai kopi itu model bisnisnya beda lagi.
ya. Jadi saran saya fokus di satu titik. Fokus di satu titik. Ya. Jadi kebanyakan orang itu, ini perhatikan kalimat saya, kebanyakan orang jual 100 produk dengan satu cara. Oke? Jual 100 produk dengan satu cara. Tapi mereka lupa bahwa sebenarnya yang sukses itu cuma satu produk dijual dengan 100 cara. Ya. Mereka jualan satu produk tapi dengan 100 cara. Lihat Coca-Cola. Coca-Cola itu produknya satu, ya. Dan itu bertahan sampai berapa puluh tahun. Baru dia punya produk-produk yang lain, ya. Dia jualnya itu di mana? Di bar, di coffee shop, ya di hotel, ya di tempat makan, di showcase yang ada di jalan-jalan. Produknya satu, tapi dijual dengan 100 cara. Daripada kita punya 100 produk, tapi jualnya dengan satu cara. Gitu. Ya, itu saran saya. Tapi kalau Ibu mau jalanin yang seperti yang Ibu jalankan, ya itu ya saya bisa ngomong apa kan, itu kan keputusan Ibu juga gitu ya. Itu mungkin Ibu dari saya. Ikut untuk database itu ada aplikasinya apa rekomendasinya? Kalau yang banyak ya Ibu ya, aplikasi itu banyak banget. Tergantung bagaimana cara mengolah database-nya, gitu ya. Contoh nih, sekarang omsetnya Ibu untuk jualan kopi ini berapa? Masih di bawah 10, Per bulan? ya per bulan. Baik. Kalau gitu kan cukup pakai WA aja cukup, Ibu. Oh. Iya. Ibu nge-WA aja cukup. Yang penting Ibu bangun engagement-nya. Orang beli kopi ini kan orang keterusan, Ibu. Iya kan? Pakai WA aja cukup. Tapi jangan ngeblas. Tapi bangun engagement, bangun hubungan dengan mereka. Gitu ya? Oke, good. Oke, sip. Semangat. Juga itu sistem pendampingannya itu gimana, Coach? Atau sampai bayar berapa? Terus itu sampai berapa bulan, atau tadi kan step by step. Ya. Itu berapa bulan gitu. Iya, Nah, iya, itu iya. berhasil sampai sukses. Nah, kriteria suksesnya itu gimana gitu, Coach? Baik. Saya minat sih untuk memang saya harus ada coachnya ini untuk bisnis biar fokus gitu loh, Coach. Memang Baik. selama ini saya kerjain semua sendiri gitu, Coach. Dibantu anak-anak yang promo. Oh, oke. Baik, Bu Angel, nanti untuk berapa biayanya dan yang lain-lainnya nanti kita jawab di grup aja, di WA aja ya kali ya, di nomor yang tadi ya. Nah, baik. Terus berapa lama suksesnya seperti apa? Ya suksesnya itu sampai goalsnya tercapai gitu ya. Goalsnya itu tergantung. Ada yang bilang goals itu 1 miliar udah cukup. Ada klien kami yang pengen sampai 10 miliar belum cukup gitu kan ya, tergantung goalsnya gitu ya. Oke, sip, Bu Angel ya. Makasih, Coach. Sama-sama Ibu. Mari dari Pak Isen nih, Pak Isen, Coach, setelah dapat database konsumen bagaimana cara langkah selanjutnya agar database itu bisa menjadi pembeli? Pak Isen bisa nonton di pembahasan kita yang sebelumnya Pak Isen ya, di judul apa ya, Coach Ari ya kemarin ya, itu bagaimana merubah dari calon konsumen ke pembeli gitu ya. Nah, karena waktunya terbatas, hijrah dari pedagang ke pebisnis tapi realitanya masih terjebak jadi CEO, Chief Everything Officer. Iya, dari Bu Dewi Mariam. Iya, saya juga begitu ya. Dulu saya juga begitu. Saya mengawali ya bisnis ya sama seperti Bapak Ibu semuanya lah ya. Dan mayoritas saya lihat para UMKM juga terjebaknya sama ya. Bu Dewi Mariam ini bisnisnya apa, Bu Dewi? Oh, Bu Dewi Mariam nggak nyalakan mic-nya ya. Jadi ya sama sebenarnya. Cuman bagaimana kita hijrah itu tergantung dari keputusan kita. Kitanya mau hijrah apa enggak? Atau kita mau begini-begini aja gitu ya. Kalau kita mau hijrah ya mulai dari merapikan agenda kita, prioritas kita. Kita update diri kita
ya kita minta sama Allah untuk dipertemukan dengan tim yang tepat. Kita bangun tim, kita kejar omset gitu ya. Ya salah satunya juga dengan bekerja keras dan bekerja cerdas dan tentunya bekerja ikhlas ya, minta sama Allah Subhanahu wa taala. Ya alhamdulillah saya bisa juga sampai di titik ini, saya yakin Bapak Ibu juga bisa ya. Tapi tergantung lagi bagaimana Bapak Ibu menerapkannya gitu ya. Memang tidak mudah dan nggak murah ya. Pengorbanan itu menuntut hasil yang besar, itu menuntut pengorbanan yang besar juga gitu ya. Baik, mungkin itu aja dari saya Bapak Ibu semuanya, karena udah jam 9:30 ya, udah lewat dari jamnya. Semoga bermanfaat untuk ilmunya Bapak Ibu semuanya, semoga bisa dipraktekkan ya. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya langsung bisa di nomor yang saya berikan tadi di 0813 717 90331 bagi yang ingin dibimbing langsung ya, step by stepnya untuk di coaching ya, bisa hubungin langsung nomor saya gitu ya. Sekian dari saya, terima kasih ya, ini dari Pak Abror ya, terima kasih sama-sama Pak Abror ya. Bapak Ibu yang lainnya juga senang bisa memberikan ilmu ya, bisa berbagi. Sampai jumpa lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.